Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Irfanuddin dari Dusun Pangempon, Desa Lamuk, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Motivasi saya untuk menjadi petani tomat adalah yang pertama, di musim ekstrim seperti ini jarang yang menanam tomat, jadi harapan atau potensi yang akan didapatkan kemungkinan akan mendapatkan hasil yang maksimal, Mas. Hasil yang bagus, harga yang bagus, dan tomat jarang yang jadi, kita mempunyai panenan yang maksimal. Perjalanan saya setelah berbagai macam komoditas yang saya tanam, dan untuk musim saat ini tanaman yang paling cocok dan paling potensial yaitu tanaman tomat, karena dari segi perawatan dan juga hasil yang insya Allah akan maksimal untuk musim panen yang akan mendatang. Pengalaman atau mentor dari saya, pengalaman dari kegagalan-kegagalan sebelumnya, dan menjadikan hari ini untuk menjadi pembelajaran dan berusaha menjadi yang lebih baik lagi dalam budidaya tanaman tomat, dan untuk ibaratnya lebih memperbaiki kesalahan-kesalahan yang lalu, Mas. Untuk varietas yang ditanam untuk saat ini adalah tomat varietas Servo dari Panah Merah. Kenapa milih Servo? Yaitu yang toleran terhadap virus untuk musim ekstrim seperti ini, dan termasuk tomat yang diminati oleh pasaran di wilayah Wonosobo ini, Mas, dan juga mendapatkan hasil yang maksimal. Ini dari proses pembibitan, yaitu saya menyemai sendiri dari usia semaian umur 17 hari setelah tanam, tomat bisa ditanam. Untuk pengolahan lahan, saya untuk pupuk dasar menggunakan kompos, dari pupuk fosfat menggunakan HSP, setelah itu dikasih dolomit. Setelah jarak 3 hari, tomat siap tanam, dan usia semaian tomat usia 17-20 hari. Setelah tanam, untuk perawatan paling penyemprotan dan pemberian pupuk susulan, Mas. Untuk penyemprotan pertama yaitu menggunakan fungisida atau insektisida yang dosisnya ringan-ringan dulu. Mulai dari bahan aktif mankoseb, golongan azol, tapi jangan banyak-banyak karena musim hujan, dan yang paling penting nutrisi jangan sampai telat, Mas. Baik nutrisi mikro maupun makro yang NPK dan unsur mikro-mikro itu. Dan juga untuk masa vegetatif didukung oleh ambisen atau asam amino. Untuk pupuk susulan menggunakan usia 15 hari setelah tanam menggunakan KNO merah itu ditambah NPK biru dari Yaramila. Untuk populasi pohon sekitar 3.500 menghabiskan KNO merah 2 kg, NPK biru 6 kg, ditambah Karate plus boron 2 kg. Dan untuk penyemprotan interval 5 hari sekali. Dalam penyemprotan 5 hari sekali itu diselang-seling, Mas. Misalkan hari ini menggunakan fungisida, bolong 2 kita menggunakan kalsium tunggal. Setelah kalsium kita fungisida lagi, setelah fungisida kita kalsium lagi. Istilahnya selang-seling gitu, supaya tidak overdosis dalam hal pestisida.
teknis mungkin dari segi pemilihan bahan aktif dan juga waktu aplikasi, Mas. Dan untuk musim hujan seperti ini, kita jangan menggunakan pupuk yang kandungan nitrogennya tinggi. Kita menggunakan yang tinggi itu fosfat dan kalium saja. Dan juga kalsium jangan sampai ketinggalan, rutin 7 hari sekali kita spraykan dan juga dibocorkan untuk kalsiumnya. Dan juga untuk pemilihan fungisida, jangan yang fungisida yang abal-abal lah, istilahnya yang sudah teruji. Tantangan terbesar yaitu pertama di musim, Mas. Di musim ekstrim seperti ini yang setiap hari hujan, kabut, jadi kita harus siap-siap untuk menggendong tank atau istilahnya nyepray bolong 1, bolong 2 gitu. Tapi di balik tantangan itu ada kemungkinan potensi yang akan didapatkan. Kan tidak semua petani tomat bisa merawat tanaman di musim ekstrim seperti ini. Jadi pas masa panen kita mendapatkan hasil yang maksimal dan harga yang bagus.